Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Fitri Ramadhaniati dari Manajemen 2 Rek B. Saya dengan NIM 210304285. Saya di sini akan membawakan materi tentang apa itu Indonesia Emas 2045. Untuk teman-teman ketahui, jika ada program dari pemerintah, yaitu penargetan bahwa pada tahun 2045 adalah masa di mana Indonesia genap 100 tahun alias 1 abad kemerdekaan Indonesia. Ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Momentum bersejarah tersebut masih sekitar 1/4 abad lagi, namun mewujudkannya tentu memiliki butuh waktu persiapan yang matang sejak jauh-jauh hari. Dari berita Kemenko yang saya dapat, menurut mereka Indonesia harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sumber daya manusia. Indonesia harus unggul, berkualitas, dan memiliki karakter. Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau disebut Menko PMK, Muhadjir Effendi mengatakan, generasi yang akan mewujudkan Indonesia Emas adalah generasi muda, khususnya yang saat ini tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dia menerangkan bahwa mahasiswa atau mahasiswi yang lulus universitas jenjang sarjana saat ini berada di kisaran usia 20 tahun. Menurutnya, pada masa Indonesia berusia 100 tahun atau 2045 nanti, usia mereka berkisaran sekitar 40 tahun ke atas, yang mana merupakan usia puncak karir bagi profesional. Lebih lanjut, Muhajirin juga merupakan Ketua Badan Pembina Harian atau BPH. UMM menyatakan bahwa para generasi muda yang saat ini tengah menempuh pendidikan di UMM merupakan penentu masa depan Indonesia di usia 100 tahunnya. Karena itu, dia meminta para lulusan UMM menjadi alumni yang memiliki keunggulan, memiliki kompetensi, mental pekerja keras, integritas, dan akhlakul karimah. Muhajirin juga mengingatkan pada para lulusan UMM untuk mewaspadai tentang krisis global. Saat ini ada 3 krisis yang dihadapi oleh dunia, yaitu krisis energi, krisis pangan, dan krisis inflasi. Maka dari itu, dia meminta para generasi muda untuk bersiap dengan seluruh kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, serta peka terhadap krisis. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut Indonesia Emas 2045, teman-teman sekalian dapat mencari informasi di indonesia2045.go.id. Lalu bisa juga ke saluran YouTube mereka pada akun Bappenas, yang mana mereka menjelaskan apa tujuan, visi misi, dan kerangka perencanaan ke depannya. Apabila teman-teman sekalian membuka indonesia2045.go.id, maka teman-teman dapat melihat visi dan misi abadi negara. Lalu ada juga visi RPJPN, yang mana RPJPN sendiri adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dari 2025 hingga 2045 dalam mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045. Mewujudkan Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dan teman-teman akan dapat melihat ada 8 agenda pembangunan, ada pula 17 arah pembangunan, yang mana sudah tertera pada indonesia2045.go.id. Pertanyaannya, kenapa harus tahun 2045, yang mana itu bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka? Dikarenakan pada tahun 2045 nanti, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif, mulai dari 15 tahun
hingga 64 tahun, sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada periode tahun 2020 hingga 2045. Pertanyaan teman-teman sekalian mungkin akan bertanya, masih lama kenapa harus dipikirkan? Ledakan kelahiran diperkirakan membludak pada tahun ini dan tahun 2021 karena situasi pandemi ini menjadi hal yang perlu diberikan perhatian, khususnya bayi lahir pada tahun tersebut akan menjadi penduduk berusia produktif pada 2045 mendatang. Dengan bonus demografi yang seperti ini, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat dari yang akan dihadapi Indonesia tersebut, bonus demografi memang tidak bisa dihindari. Untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045, penting bagi dunia pendidikan untuk melakukan perubahan pola pikir. Pendidikan tidak sekadar dimaknai dengan transfer akademik atau keilmuan saja, melainkan dilengkapi dengan karakter, keseimbangan akademik, dan karakter inilah yang perlu dipersiapkan mulai dari sekarang. Dan apa contoh dari mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 ini? Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan di setiap daerah, menstabilkan perekonomian, memproduksi barang kebutuhan, dan memanfaatkan sumber daya alam sendiri. 5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menegaskan masyarakat agar lebih patuh pada peraturan. Dengan melakukan beberapa hal kecil dapat memberikan dampak yang besar ke depannya. Dengan membantu mewujudkan Indonesia Emas 2045 akan diharapkan berdampak baik untuk kedepannya, sehingga membuat kehidupan kita lebih layak. Jadi ini adalah penjelasan saya terhadap Indonesia Emas 2045. Jika ada kesalahan ataupun penjelasan saya yang kurang jelas, saya harapkan teman-teman dapat memberikan saran dengan baik pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.